Ya, kembali lagi di Tamu Sripo dan tentu saja hari ini sebelum memulai tidak terasa bahwa kita sudah tiba di akhir bulan Ramadan. Artinya kalau ngomongin akhir bulan Ramadan sebentar lagi hari raya. Terus rasanya bagaikan ketupat tanpa opor kalau kita nggak ngomongin hari raya, kita ngomongin hari raya tanpa bicara pulang ke kampung halaman. Sama seperti saya ingin pulang kampung halaman, tapi saya lupa halaman berapa, Pak. Baiklah, saya Fado Tahali sebagai pembawa acara Anda. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua bintang tamu saya yang istimewa. Yang pertama, tuan rumah kita kali ini, yaitu ada Pak Iwan Winaya Mahdar STMM selaku Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kasih tepuk tangan dulu dong para penonton. Iya. Nah, kemudian ini yang paling cantik dari kita semua ini, saya sebenarnya agak starstruck nih, agak terpesona. Yang kedua ada, saya manggilnya apa ya, Mbak atau Ibu ya? Mbak aja deh, Mbak Kunriana Apika selaku masih muda ini udah jadi GM Garuda Indonesia cabang Palembang. Waduh. Saya manggilnya Mbak apa nih? Mbak Riana atau Mbak Apika? Apika. Mbak Apika. Iya. Kalau Bapak tadi pengen supaya akrab, katanya panggil Mas aja. Mas Iwan berarti. Iya, biar nggak terlalu kelihatan juga. Iya, mic-nya Pak izin Pak. Oke. Ya memang karena kalau tamu Sripo itu formatnya bincang-bincang Pak ya. Pak, sebelum memulai Pak. Oh ya, bagaimana kabar Mbak dan Mas kalian pagi hari ini? Ya, agak-agak seret sih lagi puasa. Agak seret ya. Karena Palembang berapa hari ini juga memang panasnya lagi. Panas banget. Kalau Jong Palembang lagi panas berdengkang gitu, memang panas sekali ini Pak. Pak, aduh saya jadi Pak terus deh. Mas Iwan, apa namanya? Tadi kan saya bilang di awal sebelum kita mulai bahwa kayaknya kalau ngomongin hari raya, nggak ngomongin pulang kampung tuh kayaknya ada yang kurang ya, bener nggak sih? Nah, ini kebetulan kita syuting H-2 ya, H-2 dari Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau orang Palembang ini kan sekarang, saya mau nanya dulu Pak dikit Pak. Palembang ini kan Sumatera Selatan ya. Maksudnya moda transportasi untuk pulang kampung udah banyak macamnya. Salah satunya kan ada tol gitu kan Pak. Dan tentu transportasi udara. Nah, di tahun 2023 ini seperti apa Pak? Apa masih menjadi pilihan favorit orang untuk pulang kampung nggak Pak menggunakan transportasi udara? Baik, makasih Mas. Yang pertama adalah kita tahu bahwa aksesibilitas untuk menuju ke Palembang ini saat ini banyak alternatifnya. Salah satunya adalah jalan tol tentunya ya. Dari data yang kami ada, kami mencoba ambil data dari teman-teman utama karya. Memang dalam tanda petik agak tergerus untuk traffic terkait dengan Bandara SMB 2 Palembang ini. Namun demikian, berapa persennya kurang lebih hampir 30-40%. Hampir 30-40%. Betul. Iya. Nah, saat ini yang lebih menarik adalah ketika mereka coba untuk tadi pulang kampung atau halaman ke Palembang dari Jakarta, dari Tangerang, ini demand-nya untuk bisa menggunakan jalan tol. Tapi terkait dengan daerah yang lain masih alternatif, favoritnya masih menggunakan pesawat terbang. Masih tentunya. pesawat terbang, masih tetap Pesawat terbang. Nah, apabila yang pulang kampung ini lebih dari, katakan lebih dari 3 orang, cukup 4 atau 5 orang, dan mereka punya kendaraan minibus ya, atau mobil tertentu, sepertinya mereka lebih tertarik menggunakan jalan tol itu. Baik. Ya, dari sisi efektivitas, dengan catatan tidak ada dikejar dengan terkait waktu atau efisiensi waktu. Iya, betul. Mereka akan lebih santai menikmati perjalanannya dengan jalan tol. Nah, ini menjadi menjadi tantangan buat kami semua karena itu adalah pilihan dari masyarakat sendiri. Kami lebih fokus bagaimana Bandara SMB 2 Palembang ini beserta seluruh stakeholder yang lain, komunitas bandara, bisa lebih memberikan atau menjamin kepuasan yang barangkali dia belum pernah mendapatkan itu di bandara lain. Sehingga kami lebih fokus itu. Karena apa, ini menjadi daya tarik sendiri ketika mereka tahu SMB 2 ini punya value yang lebih, pastinya akan menjadi penasaran orang untuk bisa terbang dari dan ke Bandara SMB 2 Palembang. Jadi harapannya landmark Palembang bukan cuma Ampera aja Pak ya, siapa tahu Bandara SMB 2 juga jadi landmark Palembang gitu. Betul. Karena kalau dari sisi arsitektural kita lihat kan agak menarik nih kan, ini tidak hanya sekedar
gedung dan sebagainya. Kalau kita lihat dari drone atau dari Skybridge LRT, itu cukup menarik sekali. Jadi seperti atapnya terbuat dari terpal dengan kualitas tertentu, tidak seperti hanya rooftop lurus dan sebagainya. Kemudian untuk sana kita lihat di depan itu sudah menunjukkan ikon jembatan Ampera ya. Iya. Pokoknya kalau masuk SMP 2 ini pasti yang pertama di depan aja udah ada ornamen yang berbentuk Panja ya. betul. Panja. Jadi memang diciptakan bagaimana arsitekturalnya SMP 2 ini menjadi sangat menarik. Dan mudah-mudahan jadi salah satu masterpiece-nya di Sumsel. Menjadi sesuatu yang dirindukan ketika orang yang merantau di luar kota Palembang ketika pulang ke Palembang ya. Betul. Nah, ke Mbak Aplika dulu Mbak. Pertanyaannya masih sama Mbak. Hal yang menarik ya, maksudnya di Sumatera Selatan ini, kalau nggak salah Mbak Aplika ini juga baru ya di kota Palembang. Baru kan? 3 minggu lah. Baru 3 minggu? Iya. Wah, saya juga baru 11 tahun di Palembang. Ya, Mbak Aplika sendiri sebagai orang yang baru di kota Palembang ya, melihat seperti apa kota Palembang ini, apakah menjadi kota yang sangat dirindukan orang pulang kampung, kan mungkin bisa kelihatan dari traffic penerbangannya seperti apa kira-kira Mbak Aplika. Benar, jadi ini Palembang ini salah satu rute yang saat Lebaran itu emang banyak diminati, terutama saat periode mudik seperti ini, yang masuk ke kota Palembang itu sangat tinggi. Sampai-sampai di periode mudik saat ini kita menambah jumlah penerbangan dan juga kemarin kita sempat beroperasi menggunakan pesawat yang lebih besar, wide body. Ya, jadi yang biasa kita pakai narrow body, pesawat Boeing 737-800 NG yang berkapasitas 162 penumpang. Kemarin kita sempat beroperasi menggunakan pesawat Airbus yang berkapasitas lebih dari 250 penumpang. Oh, karena memang ternyata kota Palembang ini menjadi salah satu tujuan utama ya, benar ya? Iya, tujuan utama orang-orang mudik iya. maksudnya. Iya. Benar. Oke. Nah, kalau ngomongin Palembang biasanya yang paling banyak dari kota mana, Mbak? Untuk penerbangan di Garuda sendiri. Kalau dari penerbangan Garuda, berhubung kita cuman ada penerbangan dari Jakarta, mungkin emang paling banyaknya dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Tapi untuk penerbangan sebelum dari Jakarta, itu banyak juga penumpang dari Medan ada, dari Surabaya, dari Jogja, dan Pasar juga ada. Nah, baik. Nah, ini ada satu yang menarik, saya balik lagi ke Mas Iwan. Mas kan 2023, kalau ngomongin 2023 ini dibandingin 2021, 2020, 2021, 2022 kayaknya nggak apple to apple Pak ya kalau kita ngomongin jumlah pemudik ya. Mungkin 2023 ini yang lebih leluasa orang untuk mudik. Kalau dibandingin 2019 secara data, Bapak tadi udah langsung ngomongin data, soalnya saya jadi penasaran Pak. Apakah ada peningkatan signifikan dibandingkan 3 tahun belakangan dari 2020 sampai 2022 dibanding 2023 ini Pak? Baik, pasti ya ada growth yang sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan data 2020, 21 dan 22. Namun masih tidak bisa di-compare dengan data 2019. Kita tahu di 2019 itu daily operation saja, bukan angkutan lebaran. Itu satu hari SMB2 ini pernah melayani 11 sampai dengan 13.000 penumpang per hari. Per hari, Pak. Per hari. Kemudian yang kedua, aircraft movement-nya 110 aircraft movement per hari juga. Dan dari teman-teman Garuda pada saat itu satu harinya bisa sampai 14 aircraft movement. Hanya Soekarno-Hatta dengan Palembang. Jadi luar biasa 2019. Tapi karena kita tahu ada COVID-19, akhirnya semuanya terpengaruh menjadi hal-hal yang tantangan kita bersama. Bagaimana kita sustainable, tapi layanan tetap prima kepada para pengguna jasa. Nah, di 2023 ini sangat menariknya adalah kita tahu di 2023 masih terkait persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Itu masih berlaku SI masih itu. Masih berlaku SI itu. Nah, sehingga memang walaupun pemerintah sudah mencabut PPKM ya, betul, tapi syarat perjalanan itu masih berlaku. Nah, ini menjadikan momen yang agak unik juga. Nanti mudah-mudahan di tahun 2024 betul-betul kita sudah tidak lagi ada persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Pandemi sudah menjadi endemi. Tingkat kesehatan masyarakat sudah lebih kuat untuk menghadapi COVID ini, sehingga nanti kita bisa growth-nya semakin tinggi lagi di tahun 2024. Kami juga berharap di tahun 2023 ini juga tidak ada regulasi lagi yang mengatur terkait dengan persyaratan perjalanan dalam negeri. Karena begini Mas, transportasi udara itu kalau kita perhatikan di tahun 2020 sangat-sangat terpengaruh dari regulasi yang mengatur itu. Betul Pak. Yang mengatur itu.
kita tahu pada saat itu tahun 2020 harus sudah vaksin ya. Betul. Vaksin COVID-19. Nah, vaksin pertama waktu Vaksin itu. pertama awal-awal waktu ya. itu. Ya. Banyak yang tidak bisa terbang karena pada saat itu proses vaksinasinya masih terbatas dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik dan pemerintah sangat konsisten untuk menyiapkan fasilitas vaksin tersebut. Bahkan sekarang booster 2 kan sudah berlangsung nih. Betul sekali, Pak. Tapi juga belum jadikan syarat perjalanan orang dalam negeri. Iya. Artinya kita sudah melakukan booster itu. Teman-teman dari KKP juga sudah menyiapkan fasilitas itu. Ini harapan besar kami di tahun 2024 selanjutnya. Tentunya kita sudah lebih baik lagi dari tahun 2023. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya 2023 ini mungkin salah satu faktor growth-nya belum terlalu tinggi karena syarat perjalanan tadi, Pak ya. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua pastinya Mas, tadi aksesibilitas yang ada pilihan lagi ya. Oh iya, kita betul. Itu berpengaruh juga. Pengaruh juga, pasti pengaruh juga. Nah, saat ini kita traffic tertinggi ya. Kemarin H-3 itu baru mencapai 10.858 penumpang. Tertinggi kemarin, Pak. Berarti puncak arus mudiknya sebenarnya untuk ke Kota Palembang sudah kemarin ya? Kemarin kalau prognosa kami kemarin karena dibuktikan dari Mbak Aplika sudah menggunakan pesawat wide body ya 330-900 itu menunjukkan bahwa pelanggan dari Garuda sangat cukup banyak karena sampai menggunakan pesawat Airbus 330-900. Nah, kemudian yang menarik lagi, walaupun kemarin puncaknya, hari ini tetap aircraft movement-nya sama dengan H-4, H-3, H-2 sama. Tetap tinggi, Pak ya? 66 aircraft movement. Oke. Dan perlu diketahui bahwa 66 aircraft movement dengan penumpang yang kemarin 10.858 itu menjadi catatan tersendiri, sejarah tersendiri buat kami dari tahun 2020 sampai 2023 ini, itu catatan yang paling tertinggi. Tertinggi, Pak ya? Dari 2020 sampai saat ini. Nah, ini menunjukkan ya growth-nya akan semakin membaik dan kita berdoa mudah-mudahan tidak lagi ada varian-varian lagi. Semoga aja, Pak ya. Semoga saja semuanya sudah hilang dengan sendirinya. Cukup varian roti aja yang banyak, Pak. Kalau varian itu nggak usah, Pak. Saya juga nggak mau bahasnya itu, Pak. Sama satu lagi, Mas. Iya, apa tuh? Variasi mobil juga cukup banyak. Oh iya, cukup banyak variasi mobil ya. Itu nggak apa-apa gitu kan. Dan juga variasi pilihan orang untuk mudik sekarang, Pak, ya, tambah banyak. Iya. Jadi sebenarnya walaupun H-3 kemarin sudah bisa dibilang puncak arus mudiknya ke orang ke Kota Palembang, tapi tetap daily flight-nya tetap tinggi, Pak ya, sampai dengan hari ini. Sama dengan H-3 kemarin, 66 aircraft movement. Aircraft movement ya istilahnya, Pak ya. Oke. Nah, Mbak Aplika, saya jadi penasaran nih. Maksudnya selain tadi kalau mungkin salah satu bukan penghambat ya, yang bukan mencegah, bahasanya gimana supaya nggak terlalu negatif tuh. Masa penerbangan ini kan berpengaruh dengan mungkin faktor pricing kayak gitu kan. Di masa mudik kayak gini berpengaruh banyak nggak sih, Mbak, kayak gitu, Mbak? Kalau untuk Garuda Indonesia sendiri? Kalau Garuda Indonesia sendiri justru di periode peak season ini, periode lebaran ini kita justru banyak promonya. Oh, justru banyak promonya. Iya. Jadi kalau emang mungkin di periode mudik harga tiket dari Jakarta ke Palembang mungkin sama aja kayak biasa. Iya. Tapi dari Palembang keluar kota, itu kita banyak program-program dengan harga-harga promo. Jadi ke Jakarta saja kita punya tiket dengan diskon hingga 20%, itu mulai 800 ribuan dengan judul programnya Lebaran ke Jakarta. Oh, Lebaran ke Jakarta. Karena biasanya Jakarta justru kosong ya. Kalau musim Lebaran Jakarta kosong melompong emang biasanya. Iya. Dan itu nggak cuma di rute Palembang doang, tapi rute-rute lain juga. Oke. Dan setelah Lebaran juga ada program THR spesial, itu juga sama dengan harga khusus. Itu rute-rute tertentu kita kasih diskon hingga 20%, dan juga banyak potongan-potongan menggunakan miles, poin Garuda Miles itu juga ada. Garuda Miles ya, tetap ada promonya. Berartinya nih cuma dengan 800.000 udah bisa terbang dengan Garuda, itu kan jadi privilege tersendiri sebenarnya, Mbak ya. Mungkin teman ngobrol lagi. Untuk penonton Tamu Sripo yang pengen liburan mungkin memang selama ini di Palembang pengen keluar kota, nah Jakarta salah satu opsinya dan Garuda menawarkan juga promo yang sangat menarik ya. Kembali ke Mas Iwan. Ini orang Palembang kan sebenarnya terkenal dengan last minute nih, Pak. Kalau mesen apa-apa tuh biasanya H-1, bukan H-1, bahkan 6 jam sebelum event baru dipesan tiketnya, Pak. Walaupun tadi Bapak bilang H-3 sudah jadi puncak arus mudik, kira-kira ada kemungkinan nggak, Pak, ada tiba-tiba lonjakan arus mudik di H-1 contohnya gitu?
Nah, kalau memang tiba-tiba terjadi lonjakan arus mudik, ada antisipasi seperti apa yang disiapkan oleh SMB 2, Pak? Baik, kemungkinan itu pasti ada ya. Tinggal tingkat kadarnya saja berapa persen. Kalau terkait dengan event seperti angkutan Lebaran seperti saat ini, ataupun angkutan Natal dan Tahun Baru, biasanya masyarakat itu sudah mulai menghitung, dia menghitung untuk pembelian tiketnya kapan akan dia mulai. Karena masyarakat juga sudah tahu bahwa dengan momen seperti ini pastinya akan sulit mendapatkan tiket itu. Iya. Apalagi kalau berangkatnya lebih dari satu orang, lebih sulit kalau langsung hanya gozo lah ya, gozo last minute tadi yang sampaikan, baru beli tiket, sulit sekali dengan kondisi seperti ini. Ya kalau walk in gitu kayaknya agak sulit, Pak ya. Betul, karena pengalaman saja untuk weekend saja, weekend loh, bukan momen angkutan Lebaran, itu juga sudah sulit juga kalau kita melakukan itu. Biasanya bisa dilakukan ketika bukan weekday lah ya, hari Selasa sampai hari Kamis tuh masih bisa melakukan itu. Tapi kalau apalagi momen seperti ini, kemungkinannya ada, cuman hanya berapa kadar persen itu sangat kecil bisa masyarakat lakukan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan juga dari Mbak Aprika ya. Jadi pemerintah ini sudah mengatur tarif batas atas maupun tarif batas bawah sesuai dengan KM7 nomor tahun 2023. Nah, kemudian di KM7 tahun 2023 itu dibagi menjadi 3 kelas. Garuda termasuk kelas full service tentunya. Kemudian ada medium service dan ada no frill. No frill itu apa, Pak? No frill itu ya ekonomi lah. Ya, cuman kan bahasanya jangan ekonomi banget ya. Kalau bilang low cost carrier juga kayaknya gimana ya? Kayaknya gimana itu loh. Kalau ekonomi nanti dikiranya universitas ekonomi ya. Benar. Jadi yang pertama adalah Garuda pasti punya program-program yang cukup menarik dan ini memberikan apa ya? Memberikan kepada masyarakat pilihan-pilihan tertentu. Kita tahu traffic yang dominan di Palembang ini adalah dari Palembang ke CGK, ke Jakarta, Pak ya. Ya. Kemudian Palembang ke Halim, kemudian Palembang ke Batam, Palembang ke Surabaya, dan Palembang ke Pangkal Pinang. Nah, adapun destinasi yang lain seperti Yogyakarta, Denpasar, Bandung, kemudian Semarang, Jambi, saat ini masih no ops, belum operasi. Nanti mungkin harapannya Garuda dulu yang buka jalan dulu, lagi jalan dulu nih. Betul. Demand-nya kan pasti ada ya. Pasti ada, Pak. Saya yakin Mbak Aprika sangat tertarik dengan demand itu. Iya, apalagi baru 3 minggu di Palembang nih kan. Mulai sudah ngeliat-ngeliat nih kayaknya mana yang pas. Bah. Jadi sebetulnya kalau untuk ngomong pricing sebenarnya pemerintah itu sudah ada standarisasi sendiri. Tuslah ya, Pak, istilahnya, bukan? Kenapa? Tuslah ya, bukannya istilahnya dulu ya. Kalau sekarang apa istilahnya, Pak? Tarif batas bawah. Ini itu sudah di state contoh ya seperti full service. Full service untuk Jakarta Soekarno Hatta. Paling tertingginya itu di angka 1.125.600 rupiah. Itu untuk maskapai yang full service. Baik. Nah, tarif batas bawahnya adalah 848.700 rupiah. Tadi disampaikan Mbak Aprika kan ada promosi ya, betul, karena memang dia ambil di tarif batas bawah. Untuk saat ini boleh silakan pakai mic-nya, Mbak, paling murahnya emang segitu. Paling murahnya segitu ya. Tapi itu untuk maskapai yang full service tadi. Ya. Untuk maskapai yang full service maksudnya kan kadang orang juga ini yang bikin orang ragu untuk pulang kampung yang ingin menggunakan transportasi udara tentu saja ya itu tadi masalah pricing ya. Tapi sebenarnya jadi udah nggak perlu khawatir lagi, Mbak ya, untuk memilih maskapai penerbangan ya. Iya, karena untuk harga sendiri kita nggak mungkin menaikkan sampai di atas tarif batas atas tadi. Karena sudah ada regulasinya kan. Dan tentunya layanan yang kita berikan tetap layanan full service baik dari sebelum perjalanan, check-in, lalu boarding, lalu di atas pesawat juga di in-flightnya juga pasti berbeda layanannya dengan maskapai-maskapai yang lain. Betul. Dan artinya juga untuk para penonton tamu Sripo nih yang mungkin masih di luar Palembang, Pak ya, nggak perlu takut, maksudnya mau pulang urung nggak jadi karena takut harga tiketnya yang terlalu tinggi gitu kan. Karena biasanya memang menjelang hari raya kan biasanya ada sedikit kenaikan dibanding hari biasa, tapi sebetulnya tidak perlu khawatir karena sudah ada regulasi yang mengatur itu semua ya. Benar. Ya, jadi termasuk salah satunya Garuda Indonesia juga sebagai maskapai yang untuk level full service ada promo ya, Mbak ya. Iya, benar. Lebaran ke Jakarta. Nah, Mbak, tadi kan kalau Pak Iwan udah bilang arus mudiknya itu sepertinya puncaknya untuk ke Palembang sudah kemarin H-3. Tanggal 19.
Nah, kalau perkiraan arus baliknya kapan, Mbak? Kalau kira-kira sudah ada demand nggak nih? Sudah. Justru emang seperti yang tadi diinfo sama Pak Iwan, kalau di periode Lebaran seperti ini, itu tiket-tiket mungkin kalau belinya last minute akan susah didapatkan. Betul. Jadi kita sudah melihat nih tren pembukuan seperti apa. Dan mulai dari tanggal 23 itu sudah mulai sangat ramai. Oh, untuk tanggal 23 April nanti ya. 23, 24 sampai tanggal 26 itu sudah mulai pembukaan sudah mulai full. Iya. Jadi kemungkinan sih puncaknya di 23, 24 kali ya Pak ya. Puncak arus baliknya. Arus baliknya. Nah, karena memang kan Palembang ya tadi seperti di awal kita bilang Palembang ini salah satu tujuan utama orang pulang kampung, makanya arus baliknya akan tinggi. Nah, Pak Iwan, untuk mengantisipasi seperti puncak arus balik nanti. Tadi Pak Iwan juga ngomong di awal sudah menyediakan berbagai fasilitas guna kenyamanan para calon penumpang. Ada yang disiapkan oleh SMP, Pak? Boleh cerita sedikit-sedikit nggak, Pak? Banyak juga nggak apa-apa sih, Pak. Jangan sedikit. Baik. Yang pertama adalah untuk mengantisipasi arus balik besok ya. Iya. Tadi sampaikan Mbak Afrika di tanggal 23, 24, bahkan 25 itu pembukaannya Garuda sudah luar biasa menurut kami. Pastinya dengan maskapai yang lain juga demikian. Yang pertama adalah memang kita dari awal ketika kita mulai posko angkutan Lebaran ini dari mulai tanggal berapa minggu yang lalu sampai dengan nanti tanggal 2 Mei, 14 April sampai dengan 2 Mei nanti itu kita sudah menyiapkan dari 3 hal. Yang pertama adalah people atau manpower. Baik. Oke. Manpower kita hampir 650 personil gabungan ya. Dari Angkasa Pura II, dari ground handling, dari teman-teman maskapai sendiri, dari CIQ dan sebagainya. Ini memastikan bahwa dengan personil yang sedemikian kita siapkan itu sudah bisa memberikan atau menjamin bahwa layanan bisa kita berikan yang terbaik buat mereka semua. Dan yang kedua dari sisi facility. Facility saat ini tidak ada isu. Sisi udara, line set, terminal alhamdulillah dalam kondisi serviceable semua, normal operation semua. Bahkan kita ada penambahan fasilitas baru. Apa tuh Pak fasilitas baru? Yang pertama adalah kita biasanya mendengarkan smoking room. Iya, yang betul. normal smoking room ya. Berarti di ruangan tertutup biasanya. Betul sekali, Pak. Ada exhaust fan-nya dan sebagainya. Biasanya juga karena mungkin sudah lama digunakan, yang tadinya catnya warnanya putih menjadi coklat atau bahkan hitam ya. Iya. Itu ruangan favorit beberapa rekan saya dan saya. Dan biasanya ukurannya hanya ya mohon maaf mungkin hanya 2 meter kayak 2 meter. Kalau kita di sana keluar dari ruangan biasanya bau asap sudah sekali, Pak. Mengalahkan bau parfum kita. Betul sekali, Pak. Cocok ya, Pak ya? Saya setuju sekali itu, Pak. Baik. Nah, sekarang baru saja 3 hari yang lalu sudah kita siapkan fasilitas yang namanya smoking garden. Smoking garden? Ya, sudah kebayang kan seperti apa? Iya. Berarti di tempat terbuka dong, Pak? Iya, jadi smoking garden itu yang pertama adalah kita menggunakan semacam tematiknya adalah seperti kafe. Oke. Ya. Dan yang kedua adalah kita menyiapkan udaranya langsung keluar. Jadi asap rokok itu dia langsung keluar, tidak berkumpul di muter gitu aja. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih nyaman tentunya ya. Ya, pasti lebih nyaman. Dan ini memberikan layanan buat para perokok kita yang mungkin nanti pada arus balik saya nggak ngebayangin sudah kangen dengan rokoknya barangkali. Iya. Ini kan masih puasa ya. Selama bulan puasa kan tertahan. Biasanya kalau habis Lebaran agak ngebut tuh, Pak. Betul. Kejar tayang yang rokoknya. Ini bukan mempromosikan untuk perokok, bukan, Pak. Bukan. Maksudnya ini juga sebenarnya smoking area ini selain memberikan kenyamanan sebagai si perokok itu juga sebenarnya orang-orang yang non perokok pun juga tidak terganggu dengan asap rokok, Pak. Betul ya, Pak? Betul. Jadi untuk memberikan kenyamanan semuanya lah. Iya. Kalau kita di smoking room itu kan biasanya karena sudah terlalu banyak asapnya, akhirnya dia keluar asapnya ke area-area yang mungkin harusnya tidak boleh ada asap rokok. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah beberapa tenan hampir 98% sekarang sudah beroperasi. Baik. Ini memberikan pilihan kepada semua pengguna jasa atau penumpang yang nanti akan di boarding loan domestik. Itu bisa ada pilihan. Iya. Makanan, minuman, kemudian lain sebagainya. Sehingga tercukupilah kebutuhan ketika para pengguna jasa ini menunggu saat boarding selanjutnya. Iya. Nah, kemudian pastinya kami juga menambahkan salah satunya adalah fasilitas kesiapan personil dari teman-teman kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Palembang. Kemarin kejadian berapa hari yang lalu ada penumpang yang baru landing, kemudian punya hipertensi yang tinggi, sakit yang bersangkutan, alhamdulillah bisa ditangani dengan cepat, dibawa ke rumah sakit
tertentu terdekat rumah sakit ini, di bandara ini, alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Ini kan bagian dari layanan lain yang mungkin tidak kita perhitungkan ya. Betul sekali. Karena Pak. kita tahu bahwa kadang-kadang pemudik ini baik balik maupun mudik ini tidak memperhitungkan kesehatan yang bersangkutan. Betul. Yang penting pulang dulu Yang atau penting balik dulu. pulang, tidak ada persiapan istirahat yang cukup. Betul sekali. Pak. Padahal ada resiko perjalanan di sini. Nah, ini bagian dari servis kita untuk memastikan bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Ya menarik ya, memang kan kebiasaan orang Indonesia ya pada umumnya kan ketika mau ke bandara atau mau terbang biasanya sudah sampai di airport karena takut telat sebetulnya kan. Biasanya 2-3 jam sebelum penerbangan sudah standby. Ya itu sih hal yang baik memang. Dan tentu saja SMB 2 sudah memberikan berbagai macam fasilitas untuk nanti calon yang akan menuju arus balik supaya lebih nyaman di bandara, Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk Garuda sendiri, tadi kan Mbak bilang pas arus mudik sudah menyiapkan armada-armada yang guna memfasilitasi calon pemudik. Nah, untuk arus balik ini, tadi Mbak kan udah tahu di sekitar tanggal 24, 25 itu bakal ada traffic yang cukup tinggi. Garuda Indonesia sendiri di Palembang sudah menyiapkan apa Mbak untuk antisipasi arus balik ini? Jadi dari sebelum periode mudik ini kita sudah menyiapkan dari seminggu sebelum periode Lebaran sebenarnya. Kita udah menambah jumlah penerbangan, frekuensi penerbangan kita tingkatkan. Yang tadinya hanya 2 kali sehari regulernya, jadi sekarang sudah 4 kali sehari. 4 kali sehari. 4 kali sehari. Iya. Jadi untuk pilihan-pilihan penerbangan yang lebih banyak dan seat yang kita tawarkan juga lebih banyak. Dan juga di periode mudik ini kita pastikan semua armada kita aircraft worthy. Ya, jadi bisa terbang dengan layak terbang, kondisinya prima, dan ini juga membantu kita untuk menjaga on time performance kita. Dan kita pastikan bahwa layanan-layanan yang kita berikan baik di ground maupun di atas pesawat itu akan tetap maksimal. Dan mungkin pas pandemi ada beberapa yang kita limitasi, namun sekarang dengan sudah membaiknya kesehatan di Indonesia dan beberapa prosedur juga sudah dikembalikan seperti semula. Kita harapkan servis kita bisa lebih baik lagi dan bisa kembali seperti zaman-zaman sebelum pandemi. Sebelum era pra-pandemi, Mbak ya. Iya, ya. Dan nanti juga pasti ada promo juga dong, ya kan? Pasti, selalu ada. Iya, kalau Mbak sama Mbak aplikan yang mesti yang saya tanya promo, gitu. Lumayan dapat promo Garuda ini kapan lagi kayak gitu kan? Ya, jadi artinya Garuda Indonesia sudah menyiapkan dari armada, terus juga secara kelayakan terbang juga sudah pasti terjamin punya, dan Garuda kan terkenal sama on time-nya nih. Nah, sebagai salah satu maskapai terbaik kalau untuk urusan urusan on time. Nah, Pak Iwan, balik lagi nih Pak. Kita ngomongin data sedikit Pak. Kira-kira akan sebanyak apa nanti di arus balik nanti Pak, puncak arus balik, dan kira-kira tujuan mana sih yang jadi favorit orang Palembang selain ke Jakarta tentunya? Baik, perkiraan kami saat nanti arus balik itu kurang lebih 11.000 penumpang. 11.000 penumpang. Kemudian destinasi selain Soekarno-Hatta yang paling favorit sebenarnya cukup Batam ya. Kemudian Surabaya. Dan tentunya Pangkal Pinang juga ya. Karena kita ada penerbangan direct langsung dari sini ke Pangkal Pinang. Nah, ini menjadikan antisipasi buat kita semua. Saat ini yang menjadi kita siaga adalah cuaca. Oh iya, betul. Cuaca ini sangat berpengaruh dalam dunia penerbangan kita pastinya. Betul sekali, Pak. Kita tahu kemarin beberapa hari yang lalu hujan lebat dengan petir itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan nanti sampai arus balik selesai, bahkan seterusnya cuaca ini tidak mengganggu, dan kita terus berdoa. Iya. Kami dengan Mbak Aprika setiap habis sholat pasti berdoa, Mbak ya. Iya. Sama teman-teman BMKG juga. Betul. Agar cuaca ini tidak mengganggu pastinya. Iya, betul sekali, Pak. Karena dengan cuaca yang sangat ekstrim itu akan mengganggu jarak pandang atau visibility dari kru pesawat itu sendiri. Iya. Dan kita agak riskan terkait dengan keselamatan operasional penerbangan. Nah, biasanya ketika cuaca ini tidak mendukung, pas sudah di atas Palembang, pilihannya adalah apakah mereka adalah divert ke bandara tertentu maupun RTB dan seterusnya. Nah, kita berdoa itu tidak terjadi agar apa? On time performance-nya terhadap semua maskapai bisa tercapai, sehingga tidak perlu kami jalankan yang namanya delay management. Karena itu pasti akan tidak mengenakan semuanya.
menjadi tidak tepat waktu, menjadi tidak efisien, terutama buat para penumpang yang mungkin terlalu menunggu lama, harusnya mereka terbang dan sampai ke tempat tujuan tertentu dengan waktu yang kita tentukan. Berarti on time management, pengen nanya sedikit Pak, on time management itu juga berpengaruh kepada bandara sebenarnya Pak? Pasti, karena kita tahu kalau on time performanya tidak tercapai, on time performanya tidak tercapai, kan bisa ada penumpukan penumpang. Ya harusnya berangkat jam 10. Jam 10 belum berangkat nih karena ada delay dan sebagainya. Nah, kemudian ada penumpang yang jam 11 juga harus berangkat. Akhirnya terjadi penumpukan penumpang dari jam 10 dengan jam 11. Penumpukan ini pastinya tidak akan nyaman. Karena pastinya akan menjadi terbatas area boarding lounge domestiknya dan menjadi ketenangan hatinya akan berbeda ketika kita tidak OTP ya. Pasti gusar gitu Gusar. Kapan berangkatnya? Iya. Oh, berarti memang on time performance juga salah satu menjadi perhatian khusus dari pihak SMB2 khususnya Pak. Betul. Dan ini menjadi semacam KPI ya. Oke, KPI ya. Menjadi value editnya maskapai itu sebenarnya on time performance. Ya, karena banyak sekali maskapai yang baru saja launching. Kalau OTP-nya tepat seperti Garuda umpamanya, itu menarik buat mereka untuk bisa mencoba maskapai itu. Tapi kalau ada maskapai yang sering dalam tanda petik delay atau bahkan cancel, ya menjadi catatan juga bagi menarik juga penumpang itu. Tapi ada plus minusnya sih. Biasanya ya kita tahulah pilihan-pilihan itu kan tergantung dari masyarakat. Iya, tergantung si calon penggunanya Pak. Betul. Karena kan sebetulnya on time ini kalau arus mudik mungkin orang tidak terlalu mikirin waktu Pak. Bener nggak Pak aplikasinya? Maksudnya ya mau sampai yang penting pulang kampung. Arus balik kan sebaliknya Pak. Karena mungkin orang mikirin, waduh saya besok udah mesti kantor nih. Bener nggak Mbak aplikasi nih kira-kira? Orang kayak gitu. Kalau harus balik kan orang mikir, waduh besok udah mesti masuk kantor nih. Kalau pesawat delay itu juga berpengaruh kan? Iya kan? Bener nggak tuh Mbak aplikasi kira-kira? Sebenarnya nggak juga sih, karena kalau on time itu pasti siapapun pengennya on time. Karena mereka belum tentu juga nih nyampe misalnya di Palembang, lalu mereka harus lanjut ke mana? Nggak maksudnya Mbak. Emang suka bikin gusar juga tim kami nih, ya. Harus lanjut ke kota mana dan mungkin transportasinya sudah dipesan duluan pakai transportasi darat atau lainnya seperti itu. Jadi mereka tetap sih on time. Kalau penumpang kita pastikan kita yang deliver yang terbaik dan alhamdulillah sih on time kita tetap terbaik lah di Indonesia ya Pak ya. Dan tentu saja kita tadi Pak Iwan juga nggak kalah penting, kita berdoa supaya cuaca tetap baik Pak ya, karena memang di kota Palembang berapa hari ini cuacanya cukup sulit terprediksi, dari panas tiba-tiba jeger. Nah ngomong-ngomong soal jeger nih Mbak Aprika tadi, saya mau ngomongin pricing. Kalau pricing mudik udah ada lah ya, maksudnya ada promo ya. Kalau pricing mudik kan diatur nih dengan regulasi. Kalau untuk arus balik sebenarnya ada regulasinya juga nggak Pak? Itu regulasinya nggak cuma pas mudik doang. Oke, jadi sepanjang regulasi itu ada, itu kita pasti harus comply dengan regulasi tersebut. Oh gitu. Jadi itu juga buat para penonton Tamu Sripo yang mungkin sudah ada di Palembang atau mungkin ada di kampung halaman, pulang juga nggak usah ragu lagi pilih pesawat untuk terbang dengan pesawat ya. Karena sebenarnya secara pricing nggak akan berbeda jauh, karena memang secara regulasinya sudah diatur. Baiklah, mungkin terakhir Mbak Aprika dan juga Pak Iwan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin mau bagi tips and trick atau mungkin ajakan supaya para penonton ini tetap menggunakan pesawat udara, karena sebenarnya moda transportasi penerbangan ini masih menjadi yang teraman, betul Pak ya? Nah, mungkin silakan Mbak Aprika duluan ya. Iya, kalau dari kami sih buat teman-teman yang akan melakukan mudik maupun akan kembali ke tempat kerja, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat, baik itu dokumen perjalanan, dokumen kesehatan apabila diperlukan, dan datang ke bandara jangan mepet-mepet banget ya. Iya, betul sekali itu. Mungkin dari kami itu aja, tetap tunggu promo-promo dari Garuda karena akan selalu ada. Terima kasih. Iya. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Aprika dong. Iya, luar biasa. Silakan Pak Iwan, mungkin mau kasih closing statement atau himbauan buat teman-teman yang mau mudik maupun nanti akan kembali ke kotanya masing-masing. Silakan Pak. Baik, yang pertama adalah tentunya terkait dengan pricing ya. Iya. Kan udah diatur tadi di KM 7 tahun 2023. Memang sangat transparan sebetulnya. Jadi
anjurannya adalah janganlah beli tiket di Calo atau yang janganlah, sekarang kan banyak aplikasi tiketing dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu acuan juga untuk beli tiket di sana, atau langsung ke websitenya atau maskapai masing-masing, itu lebih terjamin lagi. Nah, jadi kalau masyarakat melihat tarifnya di atas tarif batas atas, mungkin bisa juga dilaporkan, karena ini menjadi komitmen Kementerian Perhubungan saat pembukaan posko kemarin oleh Pak Menhub, bahwa betul-betul harus diimplementasikan tarif batas atas maupun tarif batas bawah ini. Dalam rangka untuk mendukung meringankan penumpang yang akan mudik asik, mudik asik, aman, mudik berkesan. Mudik asik, mudik aman, mudik berkesan. Ya, keren banget. Itu luar biasa di tahun 2003. Kemudian yang kedua sama dengan Mbak Afrika. Jadi bagi masyarakat yang akan mudik ataupun balik nanti, yang pertama adalah cukup istirahatnya dulu, supaya fit untuk melakukan perjalanan, sehingga kita sehat dalam melakukan perjalanan. Yang kedua adalah timingnya diatur, jangan terlalu mepet tadi, betul. Jadi bisa 2 jam atau bahkan 3 jam sambil menikmati bandara kita ini. Betul, fasilitas bandara sampai 2 ya. Yang baru seperti di Airport Plaza, kemudian nanti di boarding non domestik, banyak semua fasilitas yang mungkin bisa menjadi apa ya, nilai plus tersendiri ya. Journey experience ya. Jadi bisa menjadi hal yang positif buat kita semua. Kemudian sama siapkan identitas atau ID card masing-masing, karena itu bagian dari verifikasi dokumen, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan pastinya terus berdoa, mudah-mudahan perjalanan bisa aman, selamat, karena kalau bandara ini yang penting adalah keselamatan operasional penerbangan. Itu yang paling utama. Buat apa kita kejar OTP, tapi kalau keselamatan jadi nomor 2. Karena penerbangan itu walaupun dikatakan transportasi yang paling aman, namun tetap kita pastikan keamanan itu kita bisa lakukan dengan baik. Baik sekali. Baik, terima kasih. Mungkin kasih tepuk tangan dulu untuk Pak WGM kita. Dan tidak terasa, karena memang rekan-rekan tadi sudah bikin saya gusar dari tadi, nunjuk-nunjuk jam. Saya seperti gusar, ketakut ketinggalan pesawat juga akhirnya. Terima kasih Mbak Afrika, Pak Iwan sudah menemani bincang-bincang saya di tengah cuaca yang luar biasa keren sekali, dan tentu saja semoga doa paling pertama kita, semua penerbangan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram tentunya Pak ya, dan semua bisa selamat, baik mau pulang kampung maupun nanti mau akan kembali ke kotanya masing-masing untuk beraktivitas. Baiklah teman-teman penonton Tamu Sripo, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan tentu saja jangan lupa untuk saksikan Tamu Sripo di channel YouTube-nya Sriwijaya Pos, karena subscribernya sudah berapa ratus ribu, bentar lagi akan menuju 1 M juga ya. Oh, lihat kamera ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan juga terima kasih sekali lagi Mbak Afrika dan juga Pak Iwan. Semoga arus balik nanti akan berjalan dengan lancar. Baiklah, akhir kata saya Vano Pahalele, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di attendance. Sampai jumpa di